Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan isi proposal saya mengenai pemanfaatan dan peningkatan produktivitas hutan alam terdegradasi dengan penerapan teknologi tanam rumpang menggunakan jenis unggulan setempat. Pada paparan ini ada 5 butir yang ingin saya sampaikan. Pertama itu tindak lanjut catatan reviewer tahap penilaian desk evaluation. Yang kedua adalah pembagian peran antar periset. Dan yang ketiga mengenai RAB penelitian. Yang keempat target output. Dan yang kelima mengenai dokumen yang mendukung penelitian ini. Pertama yang mengenai catatan dari reviewer tahap desk evaluation. Pada butir pertama dikemukakan mengenai roadmap setelah 2021 dari setelah riset RISPRO, yaitu tim peneliti akan melakukan penelitian dari tahun 2021 sampai 2026 mengenai penelitian peningkatan nilai ekonomi lahan hutan. Kemudian pada tahun 2027 sampai 2030, tim peneliti merencanakan penelitian peningkatan produktivitas lahan hutan yang suboptimal. Untuk butir ketiga dan keempat, tentang kontribusi mitra dalam penyediaan sarana dan prasarana penelitian. Nah, pada menjelaskan ini saya akan sekaligus menjelaskan dengan RAB penelitian. RAB penelitian ini meliputi tahun pertama dan tahun kedua. Pada tahun pertama, dana yang diperlukan 605 juta dengan terdiri dari 497 juta dari LPDP dan 108 juta adalah kontribusi dari mitra. Dengan demikian, kontribusi mitra adalah 21,70%. Pada tahun kedua, biaya penelitian ada 509 juta yang terdiri dari RPDP 451 juta dan dari mitra 58 juta, sehingga kontribusi mitra adalah 12,86%. Nah, kontribusi dari komitmen mitra untuk penelitian ini pada tahun pertama adalah dari pembuatan jalan sepanjang kurang lebih 500 meter di area penelitian, bibit jabon putih untuk penelitian sebanyak 3.600 batang, dan akomodasi serta transportasi di lapangan. Untuk kontribusi tahun kedua 12,86% terdiri dari penyediaan akomodasi dan transportasi di lapangan. Inilah komitmen dari perusahaan. Untuk butir ketiga dan keempat dan kelima tentang nilai strategis dan potensi implementasi dari luaran naskah akademik kebijakan dan pedoman sistem sipikultur tanam rumpang, tebang rumpang, ini sebetulnya nilai strategisnya sangat tinggi dan potensi implementasinya sangat besar. Ini berdasarkan alasan pertama adalah bahwa kondisi hutan alam kita saat ini sudah kurang lebih 32 juta hektar yang tidak berpotensi, dan ini perlu direhabilitasi, ditingkatkan produktivitasnya, dan dimanfaatkan. Yang kedua adalah program pemerintah RI tentang peningkatan produktivitas, pemerataan pendapatan, kemandirian pangan, pemberian peluang dan pemerataan berusaha melalui program-program di sektor kehutanan, antara lain adalah program TORA, program perhutanan sosial, dan program hutan tanaman rakyat. Yang ketiga adalah program pengusaha hutan sendiri
yang ingin meningkatkan produktivitas hutannya, ingin meningkatkan likuiditas usahanya, dan ingin menyelesaikan konflik lahannya, serta ingin melakukan penyediaan bahan baku untuk industrinya. Nah, perlu Bapak-Bapak dan Ibu ketahui bahwa pada saat ini peraturan kita, perundang-undangan kita belum mengizinkan para pengusaha menanam jenis-jenis intoleransi tempat yang berumur pendek 5-8 tahun untuk merehabilitasi lahan mereka. Jadi penelitian ini penting sekali untuk memberikan peluang atau situasi pemungkin untuk melakukan rehabilitasi hutan dan peningkatan produktivitas hutan yang terdegradasi. Dan yang keempat adalah RPJP pemerintah Indonesia, yaitu pembangunan poros transportasi dan infrastruktur yang dilakukan sekarang, penyediaan lapangan kerja, peningkatan devisa ekspor, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa kemungkinan dan nilai strategis dari implementasi perundang-undangan yang akan dihasilkan itu sangat penting. Ya. Itu yang butir ke-4 dan 5. Butir ke-6 dan ke-7 mengenai metodologi penelitian. Penelitian ini hanya terdiri dari 2 tahap, yaitu tahapan desain area penelitian dan lokasi rumpang di atas peta maupun di lapangan untuk area 10 hektar. Pada tahap kedua itu mengenai implementasi teknologi tanam rumpang dalam hubungannya dengan sistem silvikultur, tanam rumpang, tebang rumpang. Nah, ini meliputi tahap penyiapan prasarana yang tadi saya sebutkan, prasarana jalan, prasarana pengairan, prasarana pondok kerja, persemaian, dan lain sebagainya. Yang kedua, penyiapan bibit dan pupuk. Yang ketiga, pembukaan rumpang dan pengolahan tanah. Yang keempat, penanaman, pemupukan, dan pemeliharaan tanaman, serta juga pengendalian organisme pengganggu tanaman. Yang kelima adalah penelitian erosi tanah. Yang keenam adalah pengukuran atau time study dan biaya dari tiap kegiatan. Yang ketujuh adalah penelitian mengenai biodiversitas dari operasi tanam rumpang. Pada tahun kedua akan meneruskan implementasi teknologi tanam rumpang dengan tahapan bahwa dilanjutkan dengan penyiapan bibit unggul dan untuk penyulaman dan pemupukan. Kedua, penyulaman dan pemeliharaan lanjutan. Dan yang ketiga mengenai pengukuran erosi tanah. Yang keempat mengenai pengukuran riap dari tanaman yang ditanam. Dan yang kelima mengenai time study dan biaya dari tiap kegiatan yang dilakukan. Nah, ini adalah mengenai metode penelitian yang kita rencanakan. Tiga itu peran dari tiap-tiap riset. Nah, peran dari tiap-tiap riset ini terdiri dari antara lain Ketua perisetnya adalah Profesor Dr. Insinyur Elias yang merupakan dari Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Beliau ahli pemanfaatan sumber daya hutan. Nah, tugas dan perannya adalah koordinasi penelitian, kemudian penulis naskah akademik kebijakan, koordinator penulisan publikasi ilmiah, dan koordinator penulisan panduan silvikultur TRTR. Anggota kedua adalah Insinyur Bintang Simangunsun PhD. Beliau berasal dari Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Keahliannya adalah ahli ekonomi, kelembagaan, dan pemasaran hasil hutan. Tugasnya adalah pengolah data, penerapan teknologi tanam rumpang, penulis artikel publikasi internasional, dan penulis naskah akademik kebijakan. Ketiga adalah Insinyur Andi Sukendro MS dari Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB. Beliau ada ahli silvikultur atau budidaya hutan. Tugasnya adalah menulis laporan kemajuan dan laporan akhir,
menulis paper seminar nasional, menulis panduan silvikultur TRTR, dan menjadi peneliti di lapangan. Yang ketiga, 3 orang peneliti dari mitra Sarpatin, yaitu Insinyur Untung Pramono. Beliau kedudukannya adalah Direktur Pembinaan Hutan dengan tugas asisten koordinator kegiatan penelitian dan menjadi kontak person perusahaan. Kemudian Sepkanda Toto dari PT Sarpatin, kedudukannya adalah Camp Manager, tugasnya adalah koordinator logistik penelitian di lapangan, kemudian menjadi manajer tenaga kerja lapangan. Dan yang terakhir ada Iwan Ridwan Eshut, kedudukannya adalah Kepala Divisi Silvikultur Intensif di PT Sarpatin. Tugasnya adalah asisten koordinator kegiatan penelitian di lapangan dan peneliti lapangan. Nah, yang ketiga mengenai RAB telah saya kemukakan di depan. Dan keempat adalah mengenai target output dari penelitian ini. Pada tahun pertama, outputnya adalah dokumen pengujian penerapan teknologi tanam perumpang di hutan alam terdegradasi. Yang kedua adalah publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi. Dan ketiga adalah paper untuk pada seminar nasional. Output pada tahun kedua meliputi pertama, dokumen laporan hasil pengujian penerapan teknologi tanam perumpang. Yang kedua adalah dokumen naskah akademik kebijakan tentang sistem silvikultur tanam perumpang, tebang rumpang. Yang ketiga adalah dokumen panduan penerapan sistem silvikultur tanam perumpang dan tebang rumpang. Nah, kelima adalah mengenai dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung di sini terdiri dari pertama adalah dokumen uji coba. Ini adalah hasil penelitian yang sudah dilakukan pada tahun 2017 sampai 2019 ya. Nah, ini adalah logbooknya. Sedangkan ini adalah dokumentasi lapangan ya. Ini yang, dan di dalamnya juga ada video pelaksanaan uji di lapangan. Yang kedua adalah adanya hak paten yang telah didaftarkan, yaitu mengenai metode penanaman pohon dengan teknik tanam rumpang untuk rehabilitasi hutan. Ini sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga adalah publikasi internasional yang sudah dipublikasikan mengenai teknologi tanam rumpang. Yang keempat adalah mengenai draft kebijakan tentang sistem silvikultur tebang pilih tanam rumpang. Dan yang terakhir adalah disertasi yang dihasilkan. Saya kira demikian apa yang saya perlu kemukakan di dalam hasil proposal kami. Atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih. Demikian. Salam.